Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, senang sekali dalam Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda seperti biasa selama 90 menit ke depan kita akan mengkaji bersama-sama guru-guru kita. Nah, siang hari ini pemirsa kita akan mengangkat tema berkaitan dengan sifat yang pasti kita tidak menginginkan sifat ini, yaitu egois atau sifat mementingkan diri sendiri. Untuk itu pemirsa kita mengangkat tema yaitu celaka orang yang mementingkan diri sendiri. Seperti apa sifat ini dan bagaimana sikap kita atau termasuk juga bagaimana kita menghindari atau jauh dari sifat seperti ini. Bersama guru-guru kita, Kiai Haji Abi Amir Faisal dan juga Ustadz Riza Muhammad yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Nah pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Zeni, KPAD Jatiwaringin, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Badimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala syukur kita panjatkan kepada Allah, lebih-lebih saya karena hari ini Allah perjumpakan saya dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Abi Amir Faisal yang sangat saya cintai, semoga beliau selalu dalam keridhaan dan keberkahan Allah. Dan saya doakan yang datang menjadi orang yang dicintai Allah. Tidak ada kenikmatan yang maha dahsyat, guys. Tidak ada kenikmatan yang paling menyenangkan, Besti, kecuali hidupmu selalu dicintai Allah. Perhatikan dalam Mu'jam Al-Kabir, hadis riwayat Tabrani nomor 32180, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah ta'ala?" Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Berarti orang yang selalu mementingkan orang lain, yang mengutamakan kepentingan orang lain, dan orang yang membahagiakan orang lain adalah orang yang paling dicintai Allah. Dan orang ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, fa'ayyul a'mali ahabbu ilallah ta'ala?" Amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, sururun tudkhilhu ala muslim. Membahagiakan orang lain. Au takasifu anhu kurbatan. Menghilangkan kesulitan orang lain. Au taqdi'an hudainan, membayar hutang orang lain. Au tatruduh an hujuan, menghilangkan kelaparan orang lain. Dan ditutup dengan kalimat, wali an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tikafi fi hadihil masjid, yakni Masjid Nabawi syahran. Demi Allah, orang yang menyelamatkan satu orang hingga bebas kelaparan, hingga bebas kesusahannya, ahabbu ilayah, lebih dicintai Allah orang ini, min an a'tikafi, daripada orang yang beriktikaf di masjid, fi hadihil nabawi syahran, fi masjid Nabawi syahron, daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Wow. Ini menandakan orang yang berbuat baik, menyelamatkan satu orang lebih mulia daripada orang yang berzikir dan sholat 1 bulan lamanya. Berarti ada amalan muta'addi yang sangat dicintai Allah. Apa itu amalan muta'addi? Amalan yang mengutamakan untuk berbuat baik kepada orang. Bahkan Allah melarang orang yang egois, mementingkan diri sendiri, kenyang sendiri, bahagia sendiri, kaya sendiri, tanpa memperhatikan orang lain.
Sebab apa? Islam selalu mengandalkan momentum untuk bisa mencintai orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Bisa enggak Anda mencintai teman Anda seperti mencintai diri sendiri? Kasih hadiah mobil buat dia, wow. Kasih hadiah motor buat dia, wow. Nah, ini mulai jarang nih. Akhir-akhir zaman ini mulai jarang. Orang sudah egois, flexing, memperkaya diri, memamerkan apa yang dia punya tanpa melihat perasaan tetangganya menderita. Betul? Saat-saat ini media sosial diramaikan dengan memamerkan harta dan kekayaannya masing-masing tanpa memikirkan perasaan orang yang tidak memilikinya. Itu kenapa Islam melarang egois, guys. Islam melarang mau menang sendiri. Islam melarang mementingkan kepentingan diri sendiri. Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis Rawahul Muslim nomor 2699, Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu seorang muslim kehidupannya ditolong di dunia, maka orang itu akan ditolong kehidupannya di dunia dan akhirat. Wow. Nabi berkata, "Mayyassara ala mu'sir yasarullah alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan urusan orang lain, siapa yang menggampangkan kehidupan orang lain, maka Allah akan menggampangkan kehidupannya di dunia dan akhirat. Man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib orang lain di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan ditutup dengan kalimat, "Wallahu fi ainil abdu makana abdu fi aini akhihi." Demi Allah, Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu rajin membantu orang lain. Masya Allah. Berarti jemaah pemirsa Damai Indonesiaku, secara matang Islam menekankan kalau agama ini adalah agama yang menjauhkan sifat ananiah. Apa itu sifat ananiah? Gue, loh. Itu ananiah. Apa itu ananiah? Egois. Mementingkan diri sendiri. Yang penting gue kenyang. Yang lain, gepe. Emang gue pikirin. Islam membuang jauh tabiat ananiah. Sifat egois, sifat mementingkan diri sendiri. Yang ditekankan adalah, yang diajarkan adalah bagaimana selalu mementingkan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Sampai hadisnya sudah jelas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imanmu sampai kau mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Dan ingat, wallahu fi ainil abdi makana abdu fi ainil akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu rajin membantu orang lain. Coba dibuka surat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, tetangga, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, orang-orang yang lemah. Sesungguhnya Allah membenci tabiat orang-orang yang sombong. Semoga kita dijauhkan dari sifat anania, egois, dan semoga kita dijauhkan dari sifat mementingkan diri sendiri, dan kita kembali menjadi hamba yang mencintai amalan muta'addi. Anda akan bahagia selama membahagiakan orang lain. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Betapa sifat ananiah atau mementingkan diri sendiri atau egois ini yaitu sifat yang tentu
tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri dari sifat ananiyah ini yaitu mengesampingkan atau mendustakan ayat-ayat Allah taala. Di antaranya juga dia memiliki keras kepala di dalam dirinya. Nah, lantas bahaya apa saja yang ditimbulkan ketika seseorang itu memiliki sifat ananiyah atau mementingkan diri sendiri? Insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh guru kita Kiai Haji Abi Amir Faisal. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.